Hari ini kita melanjutkan kembali ke eksposisi kitab Exodus. Mari kita membuka dari Keluaran pasal ke-17. Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Jadi saudara, saya akan membaca ayat yang ke-8, saudara sekalian yang ke-9, seterusnya bergantian sampai yang ke-16. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Dan berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh membahas perikop demi perikop. Dan setiap kali kami menemui satu perikop yang sulit, yang seakan-akan kami kebingungan untuk mengertinya, ataupun juga bagaimana mengaplikasikannya di dalam hidup kami sehari-hari, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan terus-menerus membukakan, memberikan bijaksana, memberikan wisdom, untuk kami boleh semakin masuk ke dalam kelimpahan dan kekayaan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa agar firman-Mu adalah firman yang kekal, firman yang hidup dan firman yang menghidupkan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap dari kami kerendahan hati untuk boleh bersedia diperiksa, diteliti, dihakimi di bawah standar firman-Mu, dan kami boleh taat kepadanya. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ketika saudara melihat ada Amalek ya, yang menyerang ketika Israel sedang dalam posisi lemah, sedang tidak siap, seakan-akan saudara langsung membayangkan mirip kondisi apa saudara? Iya, kondisi 7 Oktober ya. 7 Oktober di mana Hamas tiba-tiba menyerang tanpa ini ya diduga-duga, dan ternyata serangan mendadak yang kejam tersebut menggunakan roket, roket, bom dan segala sesuatunya ya, membunuh lebih dari 1.400 orang, melukai 5.000-an orang dan menyandera lebih dari 240 orang ke Gaza. Dan di dalam konferensi persnya Perdana Menteri Israel yang bernama Netanyahu ya, dia memakai dan mengutip referensi Alkitab untuk Amalek ini dalam konteks demikian saudara, penghancuran Hamas dan juga untuk memberantas kejahatan ini dari dunia. Jadi dia memakai ayat seperti ini ataupun juga di Samuel ya, untuk menyamakan Hamas itu sebagai Amalek yang harus dihancurkan dengan total, karena mereka adalah musuhnya Allah. Jadi Netanyahu berkata ya, kamu harus ingat apa yang telah dilakukan orang Amalek kepada kamu. Nah, setelah konferensi pers itu ya, mulai banyak respon-respon kritik yang berkata, loh kok dia memakai ayat-ayat kitab suci untuk membenarkan, untuk justify dia punya ini ya, akhirnya agresi militer ke Hamas yang membunuh lebih banyak lagi. Sekarang sepertinya sudah belasan ribu orang ya. Dan tentunya ya saudara, kalau kita bicara tentang politik, kita bicara tentang perang apalagi, itu sangat-sangat kompleks. Artis-artis ada yang mendukung ini, langsung banyak sekali hujatan, banyak sekali unfollow segala macam. Mendukung Palestina juga langsung banyak kontroversi. Jadi saudara ya, kita hari ini walaupun kita akan membahas tentang ini saudara, saya teringat percakapan dengan seorang rekan yang berkata, wah ini nih saya
kok ini ya, apa waktu kita mau membahas tema tentang orang Israel melawan orang Amalek ini ya, ini gimana ya kita harus mengkhotbahkannya gitu. Apakah kita berusaha mengkaitkannya dengan kejadian ya Hamas Israel seperti yang kita baca di berita, atau seperti yang ya saya udah pernah khotbahkan ini ya beberapa tahun yang lalu begitu, dan memang itu lebih fokus kepada eksegesis gitu. Dan ya rekan ini bicara justru ya saya rasa poinnya itu bukan dengan mengkaitkan yang sekarang-sekarang ini loh. Fokus aja gitu. Lalu saya kan keberatan ya, saya bilang loh, tapi kalau jemaat itu baca berita, jemaat itu memang mengkaitkan, dan memang belakang ini memang lagi rame-ramainya kritikan-kritikan, loh ini kutip-kutip ayat Alkitab ini cocokologi Alkitab gitu. Masa kita enggak membahasnya di dalam khotbah gitu. Dia merefer satu buku gitu yang judulnya How News Make Us Dumb. Bagaimana berita itu membuat kita bodoh gitu. Yang bikin kita bodoh itu ya bukan beritanya tentu, tapi yang bikin kita bodoh itu adalah daily news, berita yang muncul setiap hari. Dan penulis buku ini ya berkata adalah, ya kita ini ya, kita harus hati-hati ketika kita sekarang baca koran ya. Koran itu sudah dikomersialisasikan sehingga bagaimana reportasenya itu udah seperti benar-benar mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Jadi dia menunjukkan di dalam bukunya, dalam satu hari ya, topik yang sama itu bisa direportase oleh dua orang yang berbeda, memakai fakta yang sama sekali berbeda. Padahal membahas hal yang sama tapi faktanya beda. Misalnya tingkat pernikahan turun, lalu di berita yang lain adalah tingkat pernikahan naik. Jadi ini benar-benar bukan beda interpretasi saudara, tapi beda fakta gitu. Sama kayak kita misalnya lagi bahas tentang pilpres ya, lagi ngomongin tentang dukungan gitu atau survei gitu. Ada survei yang ini bisa tinggi banget, malah yang di sini kok yang pasangan lain yang tinggi banget gitu. Jadi mana yang kita harus percaya gitu. Jadi karena waktu untuk memproses berita itu dikejar-kejar harus setiap hari tampil, maka ya mau ndak mau ya mereka itu harus menampilkan berita-berita yang ala kadarnya, dan seringkali adalah apa yang memang diinginkan oleh masyarakat gitu. Dan penulis ini bilang adalah yaitu akhirnya kita jadi kurang waktu untuk memproses apa yang terjadi. Jadi kalau kita ndak mau jadi dumb juga, jadi bodoh juga, sebaiknya adalah baca-baca buku atau artikel-artikel yang sudah memproses, sudah mencoba meneliti segala sesuatu eventnya itu 10 tahun. Saya bilang 10 tahun. Iya, penulisnya bilang 10 tahun. Misalnya Perang Dunia Kedua ya, kita baru benar-benar tahu bisa meneliti tentang Perang Dunia Kedua itu bukan waktu hari itu sedang dilaporkan. Setiap harinya muncul gitu ya berita-beritanya gitu. Tapi setelah 10 tahun kita jadi tahu, oh ini mulainya bagaimana, siapa yang memulai terlebih dahulu, lalu ada motivasi di belakangnya apa gitu. Karena itu ya saudara, kalau kita mau benar-benar tahu sesuatu, mungkin kita baru benar-benar bisa menilai perang Hamas Israel ini 10 tahun kemudian ya. Tapi sekarang saudara, kita ini benar-benar dituntut pengen tahu beritanya itu up to date setiap hari atau bahkan setiap jam dan setiap menit. Ada bom meletus 5 menit yang lalu gitu ya. Padahal kita belum bisa memverifikasi bomnya dari mana, tapi ya seperti saudara baca itu kan ya. Rumah sakit dibom, terus setelah itu langsung hujat-hujatan Israel, terus ternyata kemudian mulai ada penyelidikan, oh itu bukan, itu bomnya Palestina atau Hamas sendiri yang salah mendarat gitu. Jadi yang mana ini? Kita belum benar-benar bisa meneliti mana yang salah, mana yang benar gitu. Jadi saudara, kita ini akhirnya jadi reaktif terhadap berita-berita viral aja. Kita udah terlalu ini ya, mengeluarkan dukungan, mengeluarkan cercaan, mengeluarkan segala sesuatu demi kepuasan tadi. Jadi ya sebenarnya penulis itu bilang ya, yang namanya daily news itu sebenarnya kotoran kerbau, hanya untuk memuaskan keingintahuan orang-orang kepo yang pengen tahu berita apapun di belahan dunia yang lain yang terjadi. Seakan-akan kita itu bisa omniscience ya, maha tahu gitu. Saudara, kita kan kalau zaman dulu ya saudara, kita mau tahu berita itu benar-benar perlu waktu proses lama banget gitu ya. Di edit, disortir, ada redaksinya. Tapi sekarang kita semua bisa jadi reporter.
siapapun gitu ya di dunia sosial media tanpa verifikasi langsung bisa baca berita yang ya tidak jelas kebenarannya. Jadi saudara, dari sini ya kita mau belajar satu hal ya, sepertinya ya kalau saudara datang ke sini pengen tahu tentang Hamas dan Israel, ya kecewa karena saya tidak akan berusaha mengkaitkan dengan Hamas dan Israel. Karena sepertinya yang kita perlu lakukan tuh bukan ikut-ikutan bersuara, mencoba mencocok-cocokkan gitu ya, atau mencoba mengerti, karena to be fair, kita ini enggak tahu loh. Banyak hal kita enggak tahu apa yang terjadi di dalam perang sekarang ini gitu. Motivasinya apa, lalu pergerakan orang-orang yang berkuasa di atasnya, itu masih banyak hal kita enggak tahu. Jadi sebaiknya ya mungkin hal terbaik adalah untuk be silent, meneliti, mendengar lebih banyak sebelum kita benar-benar mencoba meneliti, daripada kita cocokologi semua event di luar lalu kita memaksa Alkitab ngomong apa tentang perang ini. Yang lebih baik adalah di dalam konteks saat ini adalah ya kita coba belajar apa sih yang diinginkan oleh penulis Keluaran 17 ini kepada pembaca awalnya, dan prinsip-prinsip apa yang keluar secara natural yang kita bisa coba aplikasikan di dalam hidup kita saat ini. Yaitu adalah tentang spiritual battle, saudara. Karena ini berbicara tentang peperangan ya. Berbicara tentang pertempuran. Kalau sebelumnya kita melihat sudah membahas berkali-kali ya tentang mereka komplain gak ada air, komplain gak ada roti, lalu Tuhan turunkan mana, lalu juga gak ada air lagi. Itu istilahnya berbicara tentang isu di dalam ya, isu tentang perut gitu. Tapi ini sekarang isunya adalah tentang serangan dari luar, musuh di luar. Kalau sebelumnya juga mereka musuhnya adalah Mesir yang menghalangi mereka keluar. Sekarang mereka menghadapi musuh baru yaitu orang Amalek yang menghalangi mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan dua-duanya ini musuh yang harus ditangani, yang harus dilawan oleh bangsa Israel. Dan ini juga pertama kali ya mereka ini berperang. Sebelumnya mereka bangsa budak yang tidak pernah mencicipi ya perang sama sekali. Mereka itu ya saudara pinter untuk menyusun bata, tapi mereka nggak pinter menyusun strategi perang. Tapi ini pertama kali mereka harus berhadapan dengan musuh yang mengerikan. Dan ini menjadi nanti cicipan ke depan bahwa mereka akan menghadapi perang demi perang demi perang sampai mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan ini menjadi gambaran dari kita, saudara. Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang memang sudah dibebaskan dari dosa, seperti keluar dari Mesir. Tapi ketika kita sudah dikeluarkan dari dosa, kita akan menghadapi kehidupan yang penuh peperangan, saudara. Saudara memang sudah dibebaskan dari dosa, bebas dari dominion of sin. Tapi saudara belum bebas dari spiritual fight. Sama seperti Israel sudah bebas dari Mesir, tapi mereka belum bebas dari Amalek. Jadi saudara ya, saudara pikir, oh nanti jadi orang Kristen hidup akan jadi lebih damai, lebih gampang. Salah saudara. Jadi orang Kristen itu pasti akan lebih banyak pergumulan, pasti akan lebih banyak battle spiritually di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Maka yang pertama kita ingin coba lihat adalah Amalek ya saudara. Amalek ini di dalam Keluaran 17 ini baru pertama kali muncul. Amalek pertama kali dicatat. Walaupun di kitab Keluaran misalnya ya, ini dibilang sebagai keturunan Esau. Tapi saudara, kalau kita coba pengen lihat orang Amalek ini, coba kita baca dari Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Ini ditampilkan saja ya. Jadi sudah disiapkan ayat-ayat Alkitabnya supaya saudara enggak ini buang waktu buka Alkitab lagi. Ya ini sudah dicatat ya di kitab Ulangan tentang point of view yang berbeda, tentang ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu saat waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Tuhan, akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit, janganlah lupa. Saudara, kita bisa belajar beberapa hal dari
dari ayat ke-18 tadi ya, bahwa Amalek itu adalah bangsa yang satu, ahli strategi perang. Kedua, bangsa yang kejam dan mereka serang titik lemah saudara. Mereka nggak langsung berhadapan langsung, tapi mereka menunggu waktu ketika bangsa Israel sedang lesu dan lemah, dan mereka menyerang orang-orang lemah di belakang. Saudara tahu kalau di barisan perang biasa di depan adalah orang-orang yang prajurit-prajuritnya ya, yang melindungi bagian orang-orang lemah di belakang. Tapi mereka tahu, mereka mengambil jalan belakang dan menghajar orang-orang yang lemah. Saudara, ini tidak pernah terjadi di dalam bangsa Israel ketika bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk melawan musuh-musuhnya. Misalnya melawan Yeriko, melawan Ai, melawan kota-kota berkubu. Tuhan nggak pernah suruh mereka itu serang janda-janda, anak-anak, wanita-wanita. Enggak saudara, serang dari depan, lawan, dan Tuhan perlihatkan Tuhan yang menyertai mereka. Jadi di sini Amalek itu seperti digambarkan seperti anti Israel ya, anti umat Allah, bangsa yang dengan cara-cara hidupnya, nilai-nilainya, taktik militernya itu bertentangan langsung dengan value-value-nya dari Tuhan Allah. Coba kita lihat dari Bilangan 14, kita akan sedikit langsung simpulkan Amalek itu seperti orang apa ya saudara. Di Bilangan 14 dikatakan, sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang, dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung, tapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek, orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu menceraikan mereka sampai ke Horma. Saudara ya, mereka sudah takut mau masuk, tapi akhirnya mereka berontak, dan setelah mereka dihukum Tuhan, mereka ya sudahlah, oke kita serang. Waktu serang ternyata dilawan balik oleh orang Amalek, orang Kanaan, dan akhirnya mereka tercerai-berai. Nanti juga di kitab Hakim-Hakim saudara, mereka ini orang Amalek akan menjadi musuh abadi ya, seakan-akan musuh abadi yang terus-menerus itu akan terus menjadi duri dalam dagingnya bangsa Israel. Ya, nanti di Hakim-Hakim 7 dikatakan, adapun orang Midian, orang Amalek, seperti belalang banyaknya, tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Nanti setelah mereka lebih damai, ada Raja Saul yang bertahta, dan akhirnya disuruh apa? Disuruh lawan orang Amalek. Dan kita tahu cerita itu ya, Raja Saul memang menang melawan orang Amalek, tapi dia menangkap Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, dan segenap rakyatnya ditumpas, tapi rajanya enggak saudara. Rajanya itu diselamatkan atau dibiarkan hidup. Nanti baru Samuel marah, terus membunuh Raja Agag tersebut juga. Baru kemudian nanti 1 Samuel 30, Raja Daud yang melanjutkan apa yang gagal dilakukan oleh Raja Saul. Nanti Daud yang membawa lebih jauh lagi, yaitu adalah Daud menghancurkan mereka, tapi dikatakan ada 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Jadi tetap ada yang lolos ya saudara, tidak berhasil ditumpas dengan tuntas gitu. Dan akhirnya terakhir kali kita akan membaca orang Amalek di mana saudara? Ada di kitab Ester pasal ketiga ayat yang pertama, yaitu adalah Haman bin Hamedata orang Agag. Jadi ini keturunannya Raja Agag ya saudara. Dikaruniakanlah kebesaran oleh Raja Hasiweros. Saudara tahu kitab Ester itu adalah nanti bagaimana Haman ini berusaha memakai kekuasaan dari Raja Hasiweros untuk genosida seluruh orang Israel di seluruh Persian Empire. Jadi memang ini ya, kalau dibiarkan hidup orang Amalek ini akan berusaha menghancurkan Israel terus-menerus. Jadi saudara akan terus lihat ya bagaimana Amalek dan Israel itu akan terus berdampingan, terus menjadi momok bagi bangsa Israel. Sampai akhirnya ya setelah Ester ini udah tidak pernah dicatat lagi tentang orang Amalek. Jadi saudara, kita sudah melihat bahwa ini musuh yang menakutkan. Musuh yang dari awal ini di Keluaran 17 ini sudah melihat ini enemy yang luar biasa kejam, luar biasa cerdik, dan luar biasa banyak juga saudara.
Saudara nonton Lord of the Rings? Lord of the Rings ya. Saudara pernah nonton nggak ada kejadian di mana pasukan manusianya udah sedikit, bentengnya udah mulai roboh-roboh, terus diserang oleh pasukan orcs banyak banget. Terus ada yang kabur-kabur, terus dipanah, mati, dibunuh segala macam. Terus saya nonton sama istri berdua. Terus kita lagi bilang, ini gimana ini kalau udah kondisi sangat-sangat ini ya tragis seperti demikian, kabur juga kayaknya susah banget. Terus istri saya bilang, saya pura-pura mati, pura-pura mati gitu di bawah gitu. Terus adegan berikutnya adalah orcsnya datang bunuhin satu-satu, gitu ya, yang pura-pura mati juga gitu. Jadi saudara, ini nggak ada jalan lain ya. Mau kabur bisa mati, mau fight juga mati, pura-pura mati juga dibunuh mati juga gitu. Nah ini bagaimana ya? Tapi di sini optionnya nggak ada option kabur, nggak ada option menyerah, hanya ada option perang, saudara. Tapi kita tahu bangsa Israel bukan bangsa yang ahli perang. Bukan ahli strategi menyusun tentara ya. Mereka hanya ahli menyusun batu bata gitu. Nah bagaimana ya strateginya? Dan waktu kita baca berikutnya, strategi perangnya itu sangat-sangat aneh saudara. Pimpinan mereka, Musa, nggak ikut perang. Tapi malah bilang, saya mau naik ke bukit dan memegang tongkat Allah di tanganku. Terus suruh Yosua, yang juga di ayat ini baru pertama kali muncul nama Yosua. Kita sih tahu ya Yosua itu siapa gitu. Tapi di sini, who is this young man Joshua? Itu siapa gitu. Jadi di sini saudara kita bisa lihat kok berperangnya strateginya adalah pimpinannya naik ke atas, angkat tangan, mengulurkan tangannya, mengangkat tongkat. Lalu yang kalau tangannya naik dia menang, kalau tongkatnya ini turun bangsa Israel kalah. Jadi sepanjang sejarah saudara banyak orang-orang yang berusaha mencoba mencari penjelasan. Ini apa sih strategi perang ini kayak gini, ini apa ini? Ya tentunya kita tahu ya ada orang liberal, ada orang Kristennya dari berbagai segi atau berbagai aliran yang mencoba menjelaskan. Ada yang menjelaskan oh itu karena tongkatnya Musa itu tongkat ajaib, tongkat sakti gitu ya. Jadi kalau tongkatnya ke atas dia menang, tongkatnya ke bawah tongkatnya kalah gitu. Ada yang juga bilang oh bukan sih, nggak ada urusan sama tongkat sakti atau tongkat nggak sakti gitu. Itu cuman urusannya kalau Musa kelihatan dari atas gunung begini, oh rakyatnya itu termotivasi ya, ada dukungan moral. Jadi urusannya ini bukan tentang tongkatnya yang sakti tapi rakyatnya yang termotivasi. Jadi ini penjelasan kayak gini kayaknya off the mark saudara, kayaknya enggak tepat untuk membaca apa yang ingin disampaikan oleh Musa sang penulis gitu ya. Penulis sepertinya lebih mementingkan tentang bukan tentang apa yang Musa lakukan, tapi hasil perangnya saudara. Hasil yang dilakukan oleh Musa itu lebih penting daripada apa yang Musa lakukan. Fokusnya ternyata bukan tentang jumlah tentaranya, pengalaman, teknologi perang, bukan saudara. Bahkan fokusnya juga bukan di medan perangnya. Kalau saudara bikin film ini ya, dijadikan film, yang paling seru adalah ya perang di bawah dong ya. Mereka berhadapan pakai tombak, pakai apa. Enggak saudara, kameranya itu bukan fokus ke medan perang di bawah, fokusnya ke atas. Cuman memfokuskan kepada 3 orang ape, tiga orang ape lah ya, 3 orang ape yang lagi berdoa saudara, sedang ini ya, sedang berdoa syafaat di atas gitu. Penentuannya bukan di medan perang di bawah, penentuannya di atas bukit. Jadi ini seakan-akan penulis ingin menyampaikan kemenangan di bawah itu, faktornya yang menentukan itu bukan kehebatan perang mereka atau strategi perang mereka atau teknologi perang mereka, tetapi adalah bagaimana Tuhan yang memberikan kemenangan lewat perantaraan Musa begitu. Dan yang kedua ya saudara, oke, Musa angkat tangan dan pegang tongkat. Sepertinya juga kalau saudara sudah mengikuti ini berkali-kali ya saudara dari kita punya eksposisi 10 tulah, saudara akan mengingat gitu ya, setiap kali ada tulah-tulah penting yang dilakukan Musa adalah dia angkat angkat tangannya, angkat tongkatnya dan kemudian tulah-tulah itu datang. Coba ya,
Di Keluaran 9 ayat 23, kita cepat aja ya. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Nah ini adalah tulah ketujuh ya. Tulah ketika hujan es. Lalu 10 ayat 12 sampai 13. Ini ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang. Tulah ke-8. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Lalu 14 ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya ketika mereka menyeberangi lautan. Jadi saudara, dari beberapa kali ini kita sudah melihat ya yang namanya kalau Musa udah angkat tangan, sudah mengulurkan tongkatnya, something big is going to happen. Ini ada pekerjaan Tuhan yang besar akan terjadi saudara. Dan juga ada satu kata penting yang mungkin kita miss waktu dibaca, tapi itu mempunyai motif teologis yang penting. Kata apa saudara? Kata besok. Coba kita lihat ya di 9 ayat 18. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat. Ayat 10 ayat 14. Maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Demikian juga di sini ya. Pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak. Saudara, ini sudah banyak motif-motif yang seakan-akan mau menjelaskan apa yang Musa lakukan di sini exactly sama persis apa yang Musa lakukan di tulah-tulah. Jadi pekerjaan Tuhan di tulah itu adalah sama dengan apa yang Tuhan lakukan di sini, saudara. Jadi seakan-akan penulis itu mau mencoba menarik persamaan antara musuh yang dikalahkan Yahweh di Mesir, ini juga akan dikalahkan oleh Yahweh dengan cara yang sama. Dengan pertunjukan kuasa Allah yang Tuhan pernah tunjukkan di tulah. Lalu kenapa perlu Harun dan Hur? Kalau sebelumnya kan Musa sendirian di sini. Ini kenapa perlu Harun dan Hur? Ya kita bisa ngomong pentingnya komunitas, kita bisa berkata pentingnya rekan sekerja. Itu boleh aja saudara. Tapi John Calvin ya pernah menulis, dia bilang adalah begini saudara. Ini tentang Tuhan mendelegasikan otoritas kepada pelayan Tuhan lainnya. Bahwa Musa nggak berjuang sendirian, dia perlu mendelegasikan, mengikut sertakan otoritasnya kepada pelayanan Tuhan lainnya. Lalu di dalam komentari NIV, Nifak gitu ya, ini penulisnya waktu baca gitu dia bilang nggak setuju lah. Karena ini kan bukan tempatnya pembahasan otoritas hamba Tuhan ya. Ini lagi ngomongin perang kok, nggak ada urusan tentang otoritas hamba Tuhan gitu. Tapi kemudian waktu dia bahas nanti minggu depan atau 2 minggu lagi, kapan kita bahas pasal ke-18, ternyata ada kaitannya saudara. Ketika Yitro nanti ya Jetro itu mengunjungi Musa, lalu menasihatkan Musa untuk mendelegasikan otoritasnya, mengangkat para penatua untuk membantu dia tua-tua ini. Jadi seakan-akan ini udah ada prelude kepada chapter setelahnya. Oke, kamu perlu wakil-wakil loh, wakil-wakil hamba Tuhan yang bantu kamu. Nanti di pasal berikutnya juga kamu perlu tua-tua yang membantu pelayanan kamu. Jadi ya ternyata ada kaitannya ya saudara. Lalu dikatakan di sini ya, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ironis ya, kemenangan atas Amalek harus kamu ingat terus. Tapi ingatan kepada Amalek akan dihapuskan. Memang sih Amalek bakal jadi momok terus menerus. Saudara pernah ini ya nonton MacGyver. Kalau yang ngangguk-ngangguk kita tahu usianya ya, usia RCTI ya. MacGyver itu punya musuh abadi, namanya itu Murdoch ya. Setiap kali Murdochnya udah kita pikir sudah mati gitu ya, tapi selalu di akhir itu nggak pernah ketemu mayatnya Murdoch gitu. Terus nanti kapan tahu muncul lagi si Murdoch gitu, muncul lagi, hidup lagi ya, karena nggak pernah mati gitu. Nanti bakal menghantui lagi si MacGyver. Kalau yang generasi lebih muda mungkin lebih gampangnya contohnya adalah Batman dan Joker ya. Joker juga kayak nggak pernah mati gitu, akan selalu menjadi momoknya bagi si Batman. Sama di sini saudara, Amalek itu
kalau kita tadi udah baca ya, terus menerus sampai zamannya hakim-hakim, zamannya Saul, zamannya Daud, bahkan sampai kepada masa pembuangan di Persia pun masih ada itu si Amalek. Tapi saudara kalau baca di sejarah sekuler, buku sejarah sekuler, bukan catatan sejarah dari Alkitab, saudara tidak akan membaca catatan tentang Amalek, saudara. Saudara bisa membaca catatan sejarah tentang Mesir, tentang Asyur, tentang Het, tentang misalnya tentang Romawi. Tapi Amalek tidak ada, saudara, kecuali di Alkitab. Kita bisa tahu ada bangsa Amalek karena ini Alkitab, saudara. Jadi janji Tuhan itu seperti seakan-akan terlaksana ya. Beneran ingatan akan Amalek itu akan hilang. Kita hanya bisa tahu dan ingat tentang Amalek itu seakan-akan karena Tuhan suruh catat supaya Israel belajar dari sejarah gitu ya. Tapi sepertinya nanti kita lihat Israel nggak belajar dari sejarah, saudara. Mereka ketika nanti menghadapi mau masuk ke bangsa Kanaan, mereka takut. Mereka reaksi pertamanya adalah bukan fight, tapi ayo let's go back to Egypt. Mari kita balik ke Egypt, kita jadi hamba aja, jadi budak di situ nggak apa-apa lah daripada kita mati lawan. Jadi saudara, kita bisa jadi orang Kristen dengan dua sikap ya. Sikap yang kita ada masalah, ada tantangan, ada peperangan, kita fight. Ada juga orang yang model seperti bangsa Israel yang ada tantangan, sudahlah nyerah aja lah. Sudahlah balik aja ke masa lalu lah. Sudahlah kayaknya dulu sebelum jadi Kristen hidupku gak sesusah ini ya. Ya kamu bebas di dalam Kristus, gak usah bebas-bebas, gak apa-apa lah, terbelenggu dalam dosa juga gak apa-apa gitu. Tapi hidup lebih gampang. Ada dua macam seperti itu ya saudara. Ini seakan-akan dicatat supaya ya jadi pelajaran bagi bangsa Israel. Lalu dikatakan bangun altar ya. Mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Panji waktu itu bukan pengumuman, tapi panji waktu itu adalah bendera kebesaran satu pasukan. Jadi kalau pasukan maju ke medan perang akan ada bendera besar ya, bannernya untuk menyatakan ini siapa gitu. Dan biasanya bannernya itu adalah nama bangsanya atau nama Allahnya gitu. Jadi ini sekali lagi kalau saudara ingat di sebelumnya kita pernah ada membahas tema God sebagai divine warrior, sebagai pahlawan perang. Bahwa yang berperang itu bukan bangsa Israel, tapi yang berperang adalah Tuhan. Kamu hanya diam saja melihat, tapi Tuhanlah yang berperang mewakili kamu. Nanti kita akan lihat saudara, tema divine warrior ini bagaimana ini nanti sampai di dalam perjanjian baru. Apakah sekarang kita masih boleh berkata seperti ini ya? Orang-orang yang masih setuju ya, oke, ini demi Israel, kita bela Israel karena ya ini Israel kan di Alkitab gitu. Sekali lagi kita mau bilang Hamas bukan Amalek, Israel yang sekarang ini juga bukan Israel di Alkitab. Jadi kita nggak bisa comot-comot kayak cocokologi begitu. Tapi kita akan lihat bagaimana tema divine warrior ini nanti akan mengalami perubahan di dalam perjanjian baru. Jadi poin dari pembahasan kita ini tentang apa ya saudara? Kalau saudara sekarang kita mau tarik aplikasinya ya. Kalau saudara misalnya sudah membahas, kita udah bahas Amalek, kita udah bahas cara strategi perangnya. Lalu saudara kalau sekarang selesai khotbahnya selesai, lalu bahas sendiri aplikasinya masing-masing di diskusi kelompok gitu. Saudara akan bahas tentang apa aplikasinya? Oh ya kalau saya mengalami peperangan, kalau saya mengalami kesulitan, ya Tuhan pasti tolong kita ya. Pasti Tuhan akan membantu kita ketika kita diserang. Banyak case enggak saudara. Itu moralistic application yang menggampangkan karena ya kita dijamret, Tuhan gak tolong ya kadang-kadang. Gak langsung tiba-tiba penjamretnya disambar petir, lalu dia tergeletak, lalu kita ambil dompet kita lagi. Rasain lo mau jambret orang Kristen, Tuhanku menolong. Kan enggak saudara ya. Jambret ya jambret, terus kita lapor polisi, polisinya nggak ngapa-ngapain juga, dompet kita hilang. Jadi gimana saudara? Ya Pak, seperti Bapak bahas lah setiap khotbah itu kan kita harus menemukan titik
kristologinya ya, gitu. Bagaimana kita membaca Alkitab dengan lensa atau kacamata kristologi. Kristus adalah penggenapan. Lalu apa penggenapannya di sini? Jadi kita pengen coba bahas sedikit ini, saudara. Ternyata dalam sejarah ada yang berusaha membaca ini dengan kacamata atau pembahasan kristologi, tapi yang kayaknya questionable dan kita nggak harus ini deh, kita nggak harus setuju, kita mungkin mempertanyakan, saudara. Pembahasannya seperti ini, saudara. Ya, mereka mencoba mengkaitkan Musa itu sebagai Yesus. Oh, Musa mengangkat tangan, Yesus juga mengangkat tangannya. Sebagaimana Musa naik ke bukit, Kristus juga naik ke bukit Golgota. Sebagaimana Musa diapit oleh Harun dan Hur, Yesus juga diapit oleh dua penjahat. Ini merujuk kepada penyalipan Kristus. Maka inilah bagaimana Musa menyelamatkan umatnya dengan tangannya, Yesus juga menyelamatkan umatnya. Jadi saudara, pembacaan ini kalau saudara antenanya mulai naik ya, terganggu, dan itu tepat. Kenapa? Karena pembacaan ini pembacaan yang bersifat alegoris ya, yang mencocokkan satu demi satu ya. Musanya Yesus, bukitnya Golgota, Harun dan Hur dua penjahat gitu. Jadi ada point to pointnya semua gitu. Tapi saudara, pembacaan yang kayak begini ini ya di dalam sejarah itu semakin ditinggalkan karena banyak orang akhirnya bilang ini pembacaan yang lebih subjektif dan cocok logi, tapi mengabaikan konteks dan juga original meaning daripada si penulis ya. Kenapa masalahnya, saudara? Misalnya ya, kalau kita coba teliti ya, pembahasan cocok logi mekanis point to point seperti ini, bermasalahnya adalah ya kalau kita teliti lebih mendalam lagi, nggak lulus uji, saudara. Yang pertama adalah tangan Musa kan ke atas begini, seperti gesturnya berdoa orang Yahudi ya, begini atau begini gitu. Tuhan Yesus kan ke samping ya, jadi nggak benar-benar cocok gitu. Terus juga Harun dan Hur dua penjahat. Dua penjahat ini kan mengolok-olok dan menista Yesus. Apakah Harun dan Hur menista Musa? Kan enggak juga ya, saudara ya. Lalu salah satu bertobat, lalu kita tanya, jadi yang bertobat siapa, Harun atau Hur? Kan mulai salah ya, mulai semakin aneh gini, pembacaan seperti begini gitu. Tapi kan Pak, koneksinya kan benar ya, Musa menyelamatkan umatnya, Kristus juga menyelamatkan, membawa keselamatan bagi umat Tuhan. Iya, dalam hal itu betul, saudara, cuman jalurnya ya, kesimpulannya benar, saudara, tapi jalurnya belum tentu kita setuju, saudara. Kita mungkin bisa lebih melihat gambaran cara membaca kristologi yang lebih sehat itu ya, Christ-centered connection-nya. Bukan demikian caranya, bahwa kita bisa melihat ya, saudara. Yang lebih tepat kalau kita memang mengerti pengertian tipologi, yaitu adalah setiap tokoh, mau itu Adam, Yusuf, Musa, Daud, itu memang refer kepada Kristus, penggenapan di dalam Kristus. Bagaimana Raja Daud bukan raja yang paling ultimat yang yang umat Allah tunggu gitu. Karena ini pun tidak sempurna, merujuk kepada raja yang lebih sempurna di dalam sang anak Daud. Atau juga setiap motif, misal motif domba persembahan, enggak sempurna, saudara. Itu hanya merefer kepada sang anak domba yang sejati, yang mutlak. Bait Allah, lalu sabat gitu. Itu semua merefer kepada Kristus nantinya. Setiap tempat battle itu bait Allah gitu, kehadiran Tuhan itu juga merujuk kepada Yesus gitu. Itu tipe-tipe dalam tipologi yang bayang-bayang, seperti bayang-bayang yang merujuk kepada penggenapannya di dalam Kristus. Tapi bukan dengan point to point ya. Oh, Daud merujuk kepada Yesus. Daud pernah berzina. Jadi siapa itu? Lalu kita mulai kaitkan, ya enggak point to point, tapi secara garis besar general, kristalisasinya dan kulminasinya itu di dalam Kristus. Jadi saudara, kita bisa coba lihat di sini peperangan ini ya. Kalau kita mau lihat adalah Divine Warrior tema tadi, kita mau coba lebih bahas, yaitu adalah kenapa dibahas tentang peperangan di sini? Karena setelah ini udah langsung bahas tentang
mereka sampai di Gunung Sinai. Lalu tentang 10 perintah dibahas terus menerus. Tapi kenapa harus ada tulisan atau cerita narasi tentang peperangan di sini? Saya rasa ya saudara, ini adalah memberikan prelude atau memberikan pengantar kepada kemenangan. Bagaimana nanti walaupun Amalek Mesir itu terus akan menjadi ancaman di depan, nanti waktu mereka udah masuk Kanaan pun Mesir akan jadi ancaman. Amalek tetap akan jadi ancaman, tapi penulis sudah mau bilang kekalahan mereka itu final. Betul, mereka akan terus jadi ancaman, tetapi kita sudah menang, bangsa Israel sudah menang. Dan di sini rencana kedaulatan Tuhan seakan-akan berkata ya, ini loh, aku pakai bangsa Israel menjadi umat pilihan yang akan nanti menjadi berkat bagi banyak bangsa gitu. Tapi barang siapa yang melawan umat pilihanku akan berhadapan dengan Tuhan. Ini ya fase pertama ini. Fase pertama di mana Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Dan satu saat ya Israel ini nggak jadi satu-satunya. Dia akan memberitakan juga kepada banyak bangsa yang lain. Tapi kita mencatat saudara bahwa nantinya Israel gagal dan akan digenapi di dalam Kristus ya. Yang dia akan membuka bukan hanya umat pilihan, bukan lagi berdasarkan etnis, orang Yahudi atau bukan berdasarkan sunat lagi, tapi berdasarkan siapa di dalam Kristus. Tapi ini mau bilang ada kemenangan. Saudara, kita bisa coba lihat ininya ya, analoginya itu seperti kalau di dalam konteksnya Amerika adalah D-Day and V-Day. D-Day itu adalah ketika mereka menang, mereka sudah memproklamasikan mereka menang, tapi kemenangan mutlaknya itu masih akan terus berlangsung, perang-perang kecil setelahnya lawan Jerman gitu. Sampai apa? Sampai benar-benar totalnya adalah di Victory Day, di V-Day. Nah, kalau kita ya mungkin seperti 1945, kita sudah proklamasi kita menang, saudara. Tapi kapan benar-benar penjajah itu benar-benar keluar semuanya dari bumi Indonesia? Sampai 65, saudara. Masih 20 tahun kemudian masih banyak pertarungan di berbagai daerah, masih ada perundingan yang akhirnya benar-benar 45 itu yang sudah menangnya ini benar-benar terrealisasi di 65, saudara. Jadi saudara, kita ingin lihat peperangan kita sekali lagi ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, dikatakan bukan lagi melawan darah dan daging. Kita nggak bisa berkata ya, kita nggak bisa pakai ayat Alkitab seperti Netanyahu begitu ya, untuk menjustify kita perang lawan orang lain atau lawan bangsa gitu ya. Kita nggak bisa berkata ya, kamu tuh Amalek, makanya saya harus membantai kamu. Nggak bisa, saudara. Karena coba kita lihat ayatnya di Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Jadi sekarang kita perang lawan siapa, saudara? Atau lebih tepatnya saudara sekarang sedang berperang lawan siapa? Saudara mungkin yang sedang dalam bad relationship atau sedang memang berantem atau sedang bermusuhan dengan orang, saudara mungkin lebih gampang ya keluar wajahnya ya. Nah, itu tuh musuh saya, itu tuh Amaleknya bagi diriku gitu. Tapi kalau saudara misalnya dalam kehidupan damai-damai aja, saya kayaknya lagi nggak benci siapa-siapa, lagi nggak musuhan dengan siapa-siapa, jadi agak lebih susah ya membayangkan siapa musuh saya ya. Musuh sebenarnya saudara jauh lebih kompleks, bukan Israel Hamas, bukan Yahudi Muslim, bukan juga orang-orang menyebalkan di kantor atau yang pernah menyakiti saudara, yang pernah menipu saudara secara finansial, bukan saudara. Tapi kalau saudara misalnya baca buku C.S. Lewis ya, mungkin salah satu buku yang paling masuk ke dalam pembahasan tentang spiritual battle, tentang strateginya setan, saudara. Coba ya saya ambil beberapa gitu ya. Screwtape itu kan ceritanya tentang setan senior sedang menasihati setan junior keponakannya. Jadi si Screwtape ini pernah menasihati ya. Kak, ini Eropa lagi perang, terus pasiennya ini ya, pasien yang sedang digodanya ini
lagi galau karena Eropa ini sedang dalam perang. Terus Screwtape pernah menasihati ya, kamu jangan seneng ya perang kalau orang itu mati, orang itu terbantai, segala sesuatu. Memang sih kita bisa menikmati mereka mati, mereka penuh kebencian segala macam. Tapi hati-hati ya, karena waktu perang itu banyak situasi yang bisa membuat mereka beralih kepada lawan kita, kepada Tuhan maksudnya. Jadi hati-hati waktu perang itu mereka justru sadar bahwa yang namanya penderitaan itu satu bagian penting dari apa yang disebut penebusan. Karena perang itu bisa terus-menerus mengingatkan mereka kepada kematian. Dan situasi itu membahayakan kita. Sungguh-sungguh membahayakan kita. Karena salah satu senjata terbaik kita adalah kepuasan duniawi. Sekarang menjadi tidak berguna lagi. Di dalam perang kita nggak bisa tuh pakai comfort zone. Comfort's life. Life's comfort nggak bisa lagi saudara. Jadi ya itu ya. Justru mungkin saudara kita lagi nggak ngalamin perang, tapi bukan berarti kita nggak berperang. Karena Screwtape bilang ini kalau saudara comfort zone, saudara lagi nyaman-nyaman, segala sesuatu aman, nyaman, mungkin itu sedang rawan-rawannya. Atau contohnya ya, di sini ya, ada pasiennya yang jadi Kristen, lalu dia berkata ya memang nggak mungkin mencegah dia mendoakan ibunya, tapi pastikan doanya itu selalu sangat rohani. Hanya mendoakan jiwa ibunya tapi tidak peduli tentang penyakit rematik ibunya, gak peduli tentang kebutuhan fisik ibunya. Ajar dia itu hanya fokus tentang berusaha rohani, hanya mendoakan ibunya ini kenal Yesus. Tapi udah semua yang lainnya gak usah peduli, bahkan dia benci kepada ibunya, sebel dekat-dekat dengan ibunya gitu. Jadi itu ya saudara, taktik-taktik setan. Maka dikatakan di ayat Efesus 6 tadi kita bilang ya, remedinya apa ya kalau kita bukan melawan darah dan daging? Coba kita lihat Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melakukan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu ada perisai iman, lalu ada ketopong keselamatan dan pedang roh. Ya saudara lihat senjatanya itu bukan senjata fisik. Karena kita bukan berhadapan dengan darah dan daging lagi. Tapi senjata rohaninya adalah ya tadi itu ya semua ya bersifat spiritual. Jadi saudara kita mau dikatakan perlawanan kita sekarang, battlesnya kita, pergumulan kita adalah melawan setan di balik orang-orang yang atau di balik Hamas atau di balik Israel atau di balik siapapun itu ya, yang kita perangi adalah bukan orangnya tapi kuasa setan di belakangnya. Dan di sini ya kalau kita mungkin agak lebih bisa mencoba melihatnya bahwa memang kecenderungan kita itu melihat musuh itu sebagai musuh darah dan daging. Misalnya tema Divine Warrior ya. Orang-orang Israel itu di zamannya menuju ke perjanjian baru, mereka sudah menanti-nantikan kapan Tuhan kirim Divine Warrior yang menyelamatkan mereka dari Romawi gitu. Termasuk siapa saudara? Termasuk yang mendahului Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ketika nanti mempersiapkan datangnya Yesus ya, dikatakan adalah nanti ya, kalau aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian akan lebih berkuasa dan aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Alat penampi di tangannya, tetapi ia akan membersihkan tempat pengirikannya, mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi satu saat ya umat Tuhan dikumpulkan tapi musuh-musuh Tuhan akan dibakar habis. Jadi Yohanes Pembaptis pun sama seperti orang-orang Israel pada umumnya masih mengharapkan Divine Warrior yang akan menghancurkan darah dan daging, yang akan menghancurkan musuh-musuh mereka secara militer. Makanya Yohanes Pembaptis itu nanti akan agak syok ketika dia di penjara lalu mendengar kabar tentang pelayanan Tuhan Yesus. Saudara ada yang sering menduga ya, oh dia kirim muridnya untuk minta Tuhan Yesus bebaskan. Enggak saudara, karena waktu dia kirim
muridnya yang ditanya adalah bertanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi dia menanyanya adalah tentang pelayanan Tuhan Yesus gitu. Loh, Yesus, bukankah engkau itu kerjaannya kalau datang sebagai divine warrior itu adalah membebaskan kami dari musuh. Tapi yang kami lihat adalah kamu apa? Ya ini, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan Yesus berkata ya kepada utusannya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi di dalam satu sisi Yohanes Pembaptis pun ya saudara, yang penuh dengan Roh Kudus pun di dalam zaman itu dengan orang-orang pada Yahudi pada umumnya punya ekspektasi mesianik itu ya divine warrior yang akan menghabisi musuh-musuhnya dengan api. Dan yang dia lihat, kok Yesus nggak fit ya dengan gambaran divine warrior. Dan responnya Yesus kepada Yohanes Pembaptis kira-kira bilang apa saudara? Ya memang bukan saya, kamu harus nantikan orang lain. Enggak saudara, respon Yesus mau bilang, Yohanes Pembaptis kamu tuh enggak salah pilih orang. Betul aku Mesiasnya. Tapi pengharapan kamu yang harus ditweak sedikit ya, harus dirubah sedikit. Atau yang aku lebih adjust gitu. Aku memang seorang divine warrior, tapi musuhku bukan lagi darah dan daging, tapi pertempuranku adalah kepada kuasa-kuasa gelap. Nanti makanya kita lihat di sini ya saudara, waktu di dalam puncaknya kita akan lihat Yesus akan berhadapan dengan kuasa-kuasa gelap, yaitu dia mengusir setan terus-menerus. Dan terakhir adalah ketika nanti di kayu salib ya saudara, dia benar-benar akan menggenapinya. Dan dia berkata apa saudara? Yang berubah itu bukan divine warrior-nya, tapi yang berubah adalah objeknya. Yaitu adalah objeknya bukan manusia berdarah daging lagi, tapi kuasa-kuasa gelap di belakang darah dan daging. Dan metodenya juga bukan dengan menghabisi, kirim tulah, terus menghabisi mereka. Bukan saudara, bukan dengan mengambil nyawa mereka, dengan menghabisi nyawa mereka. Tapi saudara, dengan metode yang sama sekali mereka nggak akan pernah duga. Yaitu dengan apa? Dengan sang divine warrior menyerahkan nyawanya untuk memenangkan perang tersebut. Mereka mengharapkan kalau kita mau menang perang, musuh harus dihabisi. Caranya adalah dengan mereka semua dibantai. Tapi divine warrior itu datang dan berkata, enggak. Kalau aku mau memenangkan peperangan ini, aku yang harus dibantai. Aku yang harus dikalahkan. Dan enggak bisa lebih kontras lagi, gambaran ini adalah ketika benar-benar Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya menghunus pedang dan mencoba pakai gaya militer. Dan ini ya telinga itu ya, telinga hamba besar itu kan putus ya. Lalu Yesus bilang apa? Bagus, oke mari kita perang. Nah saudara, masukkan pedang itu kembali ke sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Sekali lagi, Yesus mau berkata yang nanti akan diperteguh di dalam surat Paulus di Efesus, peperangan kita bukan lagi darah dan daging. Peperangan kita sekarang bersifat spiritual dan bukan fisik lagi. Jadi saudara, kalau saudara masih ada gambaran tentang tadi ya bangsa atau tentang orang, sekarang kita diajak untuk berpikir peperangannya bukan lagi di dalam darah dan daging, tetapi bagaimana kita bergumul di dalam kebencian, di dalam sakit hati, di dalam ini ya, peperangan kita melawan dosa, melawan habit-habit kita, melawan ya keegoisan kita, melawan segala sesuatu yang belum Tuhan sempurnakan di dalam saat sekarang. Dan bagaimana ketika kita masih mengharapkan ya saudara, mengharapkan jalan yang cepat, mengharapkan segala sesuatu itu bersifat fisik, maka pertanyaannya saudara, kalau saudara memang dalam kondisi yang betul ya, gini saudara, saya baca cerita tentang yang Hamas itu saudara. Itu dia cerita tentang anaknya, dia pulang harus menggendong 2 anaknya yang mati kena bom, karena rumahnya dibom gitu. Maka saudara,
saudara punya dua pilihan. Kalau saya membayangkan atau saudara membayangkan sebagai sang ayah yang harus menggendong dua mayat anak yang mati ini, maka cuma ada dua kemungkinan. Kita harus balas dendam, musuh di depan di situ harus dibasmi karena dia sudah membasmi, sudah membantai anak saya. Maka ini yang akan saya lakukan, saya akan bantai balik. Atau saya justru akan berkata, kalau kita sebagai orang Kristen ya, pertanyaannya lebih dalam lagi adalah, kenapa Tuhan membiarkan anak saya dibantai? Kalau kita sebagai orang Kristen, harusnya kita bisa tanya pertanyaan yang lebih mendalam lagi. Yang tentunya jauh lebih sulit, tetapi pertanyaan yang make all the difference. Kenapa Tuhan membiarkan anaknya yang tunggal dibantai di kayu salib demi kita? Sehingga kalau kita bisa memikirkan pertanyaan itu dan bergumul, maka itu yang memberikan kekuatan kita tidak balas dendam dan perputaran kebencian itu tidak berlanjut terus-menerus. Biarlah ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami melihat peperangan demi peperangan yang betul-betul real, betul-betul kejam terjadi di luar sana. Kami mungkin tidak pernah bisa membayangkan karena kami tidak mengalaminya ya Tuhan. Tetapi ketika kami membaca di dalam kitab Keluaran, kami juga menyadari, kami juga menghadapi peperangan yang lain. Peperangan yang mungkin tidak brutal, benar-benar menumpahkan darah. Tapi peperangan yang betul-betul real terjadi di dalam hati kami. Yang berusaha merebut kami daripada tahta, daripada tangan Kristus. Dan mencoba menghancurkan kami, membuat kami justru semakin terbuang daripada hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan seperti kami melihat di sini ya Tuhan. Kemenangan kami bukan karena kami lebih rohani atau kami lebih siap atau kami lebih hebat. Tapi kemenangan kami ditentukan oleh tangan Tuhan ketika kami berserah bahwa Engkaulah yang berperang bagi kami. Engkaulah yang sudah mencapai kemenangannya di kayu salib dan kami berbagian di dalam kemenangan tersebut. Sehingga kami boleh melawan ya Tuhan. Kalau kami sedang berperang melawan dosa-dosa di dalam hidup kami, melawan kedagingan, melawan nafsu, melawan apapun yang kami harus lawan, berikan kekuatan kami boleh juga berbagian di dalam kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.